Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Pelita Malam. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah melanjutkan kisah Lisa, pesugihan pengantin Gagar Mayang. Hari selanjutnya, sikap Neng Lisa tak banyak berubah. Ia masih acuh dan sesekali hanya menatapku dengan tatapan seperti kosong. Hal serupa juga dirasakan Jono, tapi tidak dengan yang lain. Mereka seperti biasa-biasa saja, tak merasa aneh dengan perubahan Neng Lisa. Bahkan, terkesan seperti tak melihat kehadiran Neng Lisa. Hingga sampai hari ketiga dari perubahan sikap Neng Lisa, kurasakan keganjilan yang benar-benar tak masuk akal. Tepatnya selepas waktu maghrib, saat aku tengah menumpuk selimut dan handuk kotor di keranjang besi dorong. Ketika pikiranku yang tengah fokus pada pekerjaan, tiba-tiba saja telingaku mendengar suara rintihan tangis di tempat biasanya aku dan tim OB istirahat. Sejenak ku hentikan pekerjaanku dan menajamkan pendengaranku, mengarahkan fokus pikiran pada suara tangisan cewek di bawah tangga. Suara rintihan dan tangisan yang masih begitu jelas terdengar, membuat rasa penasaranku mendorong kakiku untuk melihat dan memastikan siapa yang tengah menangis begitu pilu. Mataku tercekat mendapati satu sosok yang tengah duduk sembari terisak. Rambutnya yang lurus dan hitam serta panjang sepinggang, menjuntai ke depan, menutupi wajahnya yang tertunduk. Sosok yang memakai kaos putih, dengan jeans panjang seperti tak asing bagiku. Apalagi dilihat dari suaranya jelas itu adalah Neng Lisa. Tapi satu yang aneh, aku tak lagi mencium wangi bunga Kamboja seperti biasanya, melainkan aroma amis dan busuk yang menyengat. Saat langkahku berhenti 2 meteran dari sosok Neng Lisa, suara tangisannya berhenti, seperti mengetahui kehadiranku di belakangnya. "Neng, kenapa Neng Lisa menangis di sini?" tanyaku dengan sedikit gugup dan menutup hidung setelahnya. Neng Lisa tetap diam, namun kepalanya perlahan menengadah dan menoleh ke arahku yang masih menutupi hidung. Rasa takut mulai menghampiri batinku, saat wajah cantik berlesung pipit Neng Lisa, menatapku dengan sayu memelas. Guratan kesedihan terlihat jelas di wajahnya yang pucat seputih kapas. Tapi bukan itu yang membuatku takut, melainkan 2 bulatan pada kulit luar matanya. Pundakku semakin menebal saat Neng Lisa bangkit dan mendekat ke arahku. Bau busuk dan amis semakin menyeruak tak kala Neng Lisa tepat berada di depanku. "Mas Cahyo, tolong aku. Mas Cahyo, tolong," ucapnya lirih dengan wajah pucatnya dan bibir membiru. "Tolong apa Neng?" tanyaku dengan gugup. "Tolong bebaskan aku, tolong bebaskan aku, Mas Cahyo," kembali ia berucap memohon, yang sama sekali tak ku mengerti maksudnya. Sebelum ku jawab kembali, tiba-tiba dari pintu arah samping yang menghubungkan lorong tempatku biasa mengantar selimut dan handuk kotor, terdengar suara keras memanggil, membuatku terkejut dan memalingkan wajah. Semakin keras suara panggilan yang ku hafal milik Pak Raihan, mungkin karena tak ada sahutan dariku, atau mungkin aku sudah ditunggunya mengantar handuk dan selimut kotor. Setelah ku jawab teriakan Pak Raihan, aku dikejutkan dengan sosok Neng Lisa yang sudah tak berada di depanku. Juga bau amis dan busuk yang ikut lenyap, membuatku bingung dan merasa aneh. Malam semakin beranjak larut, suara kendaraan yang lalu lalang semakin berkurang terdengar dari kosku, menandakan jika kota Semarang mulai lengang. Meski rasa lelah dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 12, mataku rasanya enggan untuk terpejam. Pikiranku masih menyelami kembali kejadian demi kejadian yang membuat isi kepalaku dipenuhi tanda tanya tentang Neng Lisa. Kenapa aku begitu memikirkan Neng Lisa selama 3 hari ini? Siapa dia, rumahnya, keluarganya pun aku tak tahu, ucap batinku mencoba mencari celah pembenaran, agar aku bisa melupakan semua rasa penasaran yang mengganggu pikiranku. Selagi pikiranku masih berselancar, tiba-tiba suara ketukan pintu sedikit mengejutkan. Tok, tok, tok. Kembali suara ketukan di pintu kosku terulang, setelah ketukan pertama tak kurespon. Aku masih terdiam sejenak, untuk memastikan. Sebelum suara ketukan lebih keras kembali terdengar, yang akhirnya memaksaku bangkit dari kasur kapuk tak berseprai. Perasaan tak nyaman tiba-tiba menghampiri, saat aku sudah berdiri, membuat tanganku ragu untuk memutar gagang pintu. Apalagi, wangi bunga Kamboja mendadak tercium pekat, membuat pikiranku bertambah tak enak. Mataku benar-benar terperanjat, mendapati satu sosok yang berdiri, tepat di luar pintu, yang baru saja memaksa tanganku untuk membukanya. "Neng Lisa," tegurku dengan suara sedikit bergetar. "Kang Cahyo, tolong saya Kang," sahutnya lirih dan meminta tolong. "Tolong apa?"
Neng, apa yang bisa saya bantu buat Neng Lisa? Tanyaku yang mulai tersusupi rasa takut. Neng Lisa tak menjawab, hanya suara isak tangisnya yang terdengar, membuatku mulai kebingungan. Maaf Neng, sebenarnya ada apa? Kenapa Neng Lisa menangis dan Neng Lisa mau minta tolong apa? Tanyaku lagi mulai gugup. Saya minta tolong, Kang Cahyo mau mengambilkan pesanan saya. Kalau sudah jadi, soalnya saya besok mau pulang, Kang, ucapnya dengan air mata mengalir. Aku tertegun mendengar permintaannya, hanya demi sebuah pesanan, ia rela malam-malam begini datang ke kosku. Selagi pikiranku menerka-nerka, ia berlalu setelah berpamitan. Dan bodohnya aku, belum sempat menanyakan isi paketan dan di mana aku harus mengambilnya. Ah, besok sajalah kutanyakan, pikirku mengurungkan niat untuk mengejar sosok Neng Lisa yang baru saja hilang di tikungan gang depan kosku. Setelah kepergian Neng Lisa, bau kembang Kamboja pun berangsur-angsur hilang. Segera kututup pintu kos, dengan perasaan tak menentu. Kurebahkan kembali tubuh lelahku agar segera terpejam, dan berharap sejenak, bisa melupakan semua rasa penasaran yang memenuhi otakku. ******. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.